Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Ciptanoviati dengan NIM 251011049 dari program studi S1 Bimbingan dan Konseling. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi dua tantangan besar, yakni disrupsi teknologi dan degrasi moral. Disrupsi teknologi berarti perubahan cepat akibat kemajuan digital seperti AI dan media sosial yang mengubah cara kita belajar dan berpikir. Sedangkan degradasi moral menunjukkan menurunnya nilai kemanusiaan seperti empati, kejujuran, dan tanggung jawab yang tampak dalam maraknya hoax dan perilaku tidak etis di ruang digital. Kedua hal ini menegaskan bahwa pendidikan tidak cukup hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga perlu berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pembahasan ini, saya menggunakan dasar filsafat dari pemikiran John Dewey dan Paulo Freire dalam filsafat Pancasila, serta pendekatan ilmiah melalui analisis rasional dan penerapan nyata dalam konteks pendidikan Indonesia. Integrasi filsafat dan ilmu pengetahuan untuk menjawab tantangan abad ke-21. Pendidikan harus mengintegrasikan filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat memberi arah moral dan nilai kemanusiaan, sementara ilmu pengetahuan memberikan metode berpikir rasional dan solusi konkret. Keduanya bila bersatu akan melahirkan pendidikan yang humanis, reflektif, relevan, dan pengembangan dari perkembangan zaman. Pandangan tokoh filsafat pendidikan menurut John Dewey, pendidikan berpusat pada pengalaman nyata dan pembentukan kemampuan berpikir kritis. Belajar bukan sekedar menghafal teori, tetapi melatih siswa memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari. Pandangan ini selaras dengan semangat merdeka belajar yang menekankan kreativitas dan kemandirian siswa. Sementara Paulo Freire, tokoh humanisme kritis, menegaskan bahwa pendidikan harus membebaskan manusia dari ketertindasan dan mendorong dialog. Ia menolak pendidikan yang menjadikan siswa fasik dan menekankan kesadaran sosial serta tanggung jawab moral sangat relevan untuk menghadapi krisis moral di era digital saat ini. Mewujudkan pendidikan humanisme abad ke-21, integrasi filsafat dan ilmu pengetahuan dapat diterapkan melalui beberapa langkah nyata, yakni yang pertama, pendidikan berkarakter berbasis refleksi kritis. Misalnya, siswa diajak menganalisis kasus nyata seperti hoaks atau plagiarisme agar memahami makna kejujuran secara kontekstual. Lalu yang kedua, pemanfaatan teknologi secara etis dan kritis. Contohnya penggunaan AI untuk membantu pembelajaran sesuai kemampuan siswa dengan menekankan pada tanggung jawab dan etika digital. Lalu yang ketiga, kolaborasi lintas disiplin dan budaya. Misalnya proyek gabungan antara sains dan seni dalam kampanye lingkungan digital yang menumbuhkan empati sosial dan kreativitas. Lalu yang keempat, penerapan prinsip merdeka belajar. Siswa diberi kebebasan memilih topik proyek sesuai minat, seperti membuat video edukasi tentang kolaborasi dan inovasi teknologi ramah lingkungan. Langkah-langkah ini membentuk peserta didik yang cerdas secara digital, berkarakter kuat, dan berjiwa kemanusiaan. Semua itu berakar pada filsafat Pancasila yang menegaskan keseimbangan antara ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai dasar dan ilmu pengetahuan sebagai alatnya, pendidikan Indonesia akan melahirkan manusia yang beriman, berilmu, dan humanis. Sekian video penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.